Halo Sobat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Kompas TV gitu. Nah, Sobat Kompas TV, kali ini gue nggak akan review mobil, kali ini gue nggak akan nyobain mobil, kali ini gue nggak akan trip kemanapun, tapi kali ini gue akan main ke gedung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini gue akan memperlihatkan ke kalian nih, atau gue akan melihat nih mobil-mobil atau kendaraan apa aja yang disita oleh KPK terkait kasus OTT Immanuel Ebenezer selaku Wamenaker terkait kasus pemerasan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja nih kayak gitu. Gue sebagai reviewer otomotif merasa tertantang nih, dan gue lihat mobil yang gue sukain Sobat Kompas TV, yaitu Nissan GT-R R35 atau si Godzilla itu. Itu merupakan mobil yang jujur mobil yang gue idam-idamkan ya, dimana mobil itu tuh keren banget, kenceng banget, mobil Jepang yang apa ya, mobil sportnya Jepang lah kayak gitu ya. Dan selain Nissan GT-R tadi Sobat Kompas TV, ada juga mobil BMW 330 yang gue lihat ya. Terus habis itu ada mobil yang ya oke lah common di Indonesia, ada Xpander, ada juga CR-V, ada juga Palisade, ada juga Suzuki Jimny atau Katana kayak gitu, ada Jeep juga kayak gitu. Memang banyak, tapi yang mencuri perhatian gue yaitu Nissan GT-R dan juga BMW 330-nya itu kayak gitu. Selain mobil ada juga kendaraan roda 2 atau motor Sobat Kompas TV. Dan dimana kita tahu ada motor Ducati dan juga ada Vespa juga nih Sobat Kompas TV. Dan Ducatinya nggak main-main, Ducati Scrambler yang baru launching di 2024 atau 2025 bahkan. Terus ada Ducati Multistrada juga. Nggak main-main ini ya selera motornya ya. Dan mobil dan juga motornya tersimpan rapat di gedung KPK ini nih Sobat Kompas TV. Nanti gue akan coba masuk, apakah boleh nanti kita lihat ya. Nanti kalau misalnya nggak ada ya, tetap gue akan bahas kendaraan ini. Karena gue gemes banget kayak gitu ya. Nah, Sobat Kompas TV, ternyata sayang sekali kita tidak berhasil masuk untuk melihat unitnya secara langsung ya di gedung KPK kayak gitu. Tapi jangan khawatir, kita dari tim Kompas TV punya rekaman apa aja sih mobil-mobil yang disita oleh KPK waktu kemarin di hari Rabu ya. Dan kita akan lihat sama-sama, kita akan simak sama-sama. Dan gue akan membahas kepada kalian nih satu-satu terkait kendaraan yang disita oleh KPK terkait OTT Wamenaker pada Agustus 2025 ini. Oke? Dan gara-gara di sini anginnya kencang banget ya, kita kayaknya harus pindah aja ya, jangan di sini. Yuk, pindah aja ke tempat yang lebih kondusif, oke? Nah, kalau di sini kan enak nih, tempatnya teduh, nggak ada angin, jauh dari keramaian dan keriuhan. Nah, kalau kayak gini kan gue bisa lebih fokus nih menjelaskan kepada kalian. Kira-kira mobil apa aja sih yang disita oleh KPK terkait OTT kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer pada Rabu 20 Agustus 2025 silam. Nah, tapi yang gue lihat-lihat di Sobat Kompas TV, mobil-mobilnya itu sebenarnya bukan mobil yang mewah-mewah banget ya. Bukan semuanya mobil mewah, bukan semuanya mobil yang mahal-mahal. Ada juga mobil-mobil yang common yang sering kita lihat di jalanan, bahkan mungkin kita punya juga, itu ada juga ternyata. Jadi bukan semuanya mobil mewah kayak gitu ya. Tapi ada salah satu mobil atau satu mobil yang menjadi ikon untuk di kasus ini lah ya, bisa jadi ikon lah ya, dimana mobil ini tuh sejak kemunculannya di media langsung menjadi perbincangan, langsung ramai. Wah, ini mobil apa nih kayak gitu ya. Yaitu mobil Nissan GT-R Godzilla gitu. Nah, mungkin kalian mikir, memang ada mobil Nissan Godzilla. Nah, di mana mobil ini tuh sebenarnya tipenya Nissan GT-R dengan kode R35. Jadi ada R32, R33, R34 dan juga R35 seperti itu ya. Dan mungkin buat yang kalian yang belum tahu ya, sebagai informasi aja, mobil Nissan ini dia datang dari negara Jepang kayak gitu ya. Nah, tapi kedatangannya ke Indonesia, mobil ini tuh ada dua cara atau dua versi ya. Yang pertama dari Nissannya langsung, Nissan Indonesia, atau dari IU atau importir umum kayak gitu ya. Nah, tapi biasanya nih ya, mobil-mobil Nissan GT-R ini datang ke Indonesia tuh rata-rata dari importir umum. Karena biasanya kalau misal dari Nissan Indonesia itu biasanya memang versi-versi basic lah ya. Tapi kalau misal dimasukin oleh importir umum, biasanya itu yang full custom, yang rare kayak gitu, yang agak susah, yang berbeda di jalanan kayak gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih ya, mobilnya si Noel ini, si Wamenaker ini, apakah belinya di importir umum ataukah di dealer resmi kayak gitu. Atau saya kan kita juga nggak tahu lah ya, di kasus ini ya kita nggak tahu ya. Nah, tapi kalau misal beli di importir umum atau IU, itu harganya bisa 2-3 kali lipatnya nih dari harga mobilnya ya. Nah, sekilas info, mobil ini tuh ditenagai oleh mesin sebesar 3.800 cc. 3.800 cc V6 atau 6 silinder. Mantap tuh. Nah, dengan mesin yang garang itu dari 0 sampai 100 km per jam bisa ditempuh dalam
2-3 second saja. Nah, yang mencuri perhatian gue nih Sobat TV, mobil Nissan GT-R yang disita oleh KPK ini sepertinya tidak tidak basic banget. Karena apa? Sepatunya itu diganti. Mantap gak tuh? Sepatunya diganti. Jadi dia sepatunya nggak ori dari Nissan GT-R. Dimana setelah gue browsing, setelah gue lihat-lihat, mobil ini tuh ternyata dia menggunakan velg dari HRE. Dimana velg ini tuh merupakan velg premium dari California, Amerika Serikat. Dan juga harga satu rimnya itu dia bisa mencapai 40 juta rupiah. Bayangin tuh, itu ada 4 pasang ban, 40 juta tinggal ngaliin 4. Kira-kira berapa tuh untuk beli velgnya saja? Nah, selain velg, tadi gue lihat sih sekilas tadi kayaknya nggak ada lagi sih yang dirubah. Tapi mungkin kalau kalian tahu ada yang dirubah juga atau mungkin wah ini dirubah nih bang, tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Nanti gue bahas lagi selanjutnya. Nah, Sobat TV, barusan gue juga browsing terkait harga dari Nissan GT-R R35 ini. Dan ternyata harganya cukup fantastis kayak gitu. Berapa? Iya, kira-kira di kisaran 4-5 miliar rupiah. Duit tuh, 4-5 miliar rupiah. Hanya Nissan GT-R R35, ada juga mobil dari benua sebelah, dari negara Jerman, yaitu BMW atau BMW seri 3 atau tepatnya seri 330i, dimana mobil itu menurut gue ya mobil yang versatile ya, jadi bisa dipakai buat harian atau bisa dipakai buat ngebut-ngebutan atau track day kayak gitu ya. Mobil ini cakep banget sih, dipakai buat meeting atau ketemu klien juga cakep, dipakai buat ngebut-ngebutan di sirkuit ya juga cakep gitu. Ngebut-ngebut di sirkuit, jangan jalan raya, jangan makan hak orang lain kayak gitu ya. Dan untuk mobil ini dia tenaganya juga nggak main-main di Sobat TV. Dia di 2000 cc yang dapat menghasilkan 285 tenaga kuda. Jadi bayangin loh, naik mobil ditarik oleh 285 kuda, gimana? Nah, Sobat TV, yang gue lihat dari sisi eksteriornya sekilas-kilas di video, karena kita belum boleh masuk secara langsung untuk melihat unitnya di KPK, jadi kita bisa lihat-lihat dari video-video yang udah tayang aja ya. Dan ternyata mobil ini tidak ada ubahan-ubahan atau nggak ada sentuhan-sentuhan modifikasi ya kayak gitu ya. Karena mungkin belum sempat modif tapi udah ketangkep mungkin ya, gue nggak tahu ya. Dan untuk satu unitnya di Indonesia dijual dengan harga sekitar 1-1,3 miliar rupiah on the road. Ya lumayan lah ya, nggak semahal GT-R tadi, tapi masih menyentuh angka miliar kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada mobil dari Korea nih, yaitu Hyundai Palisade, juga terkena sitaan KPK terkait kasus OTT ini kayak gitu ya. Di sini ada 2 buah Palisade yang terparkir, warnanya hitam. Ya, menurut gua kalau pejabat punya Palisade sekarang kayak ya sesuatu yang normal ya, karena sekarang orang-orang pada mulai beralih dari Toyota Fortuner sama Mitsubishi Pajero ke Hyundai Palisade karena dia lebih garang, lebih gagah kayak gitu ya. Apalagi yang baru, Hyundai Palisade yang baru, lebih cakep banget itu. Tapi pesen gue ya jangan dikasih totot-totot lah ya, biar nggak norak ya, totot-totot, serumbu-serumbu, mengambil hak masyarakat kayak gitu. Udah korupsi duit, korupsi waktu, korupsi hak, semuanya dikorupsi. Mobilnya itu ditenagai oleh mesin diesel 2200 cc, ground clearance-nya tinggi, cakep. Dan mobil Hyundai Palisade ini dijual di Indonesia dengan harga 800 juta hingga 1,1 miliar rupiah gitu ya. Dan ini mobilnya ada 2 yang disita oleh KPK. Kalau dikaliin ya sekitar 2,2 miliar rupiah lah ya. Nah, Sobat TV, selanjutnya nih, setelah Hyundai Palisade ternyata di dalam kasus ini juga disita mobil Mitsubishi Pajero Sport yang Dakar kayak gitu ya. Nah, tapi kalau Mitsubishi Pajero ini kayaknya ya kita bisa tahu lah ya, karena ini kan mobil-mobil khas pejabat, mobil kesukaan pejabat gitu ya. Jadi kayak ya pasti ya kayak di dalam rumah pejabat tuh pasti ada antara Toyota Fortuner atau enggak Mitsubishi Pajero kayak gitu ya. Dan di sini juga kena OTT juga atau kena sitaan juga di kasus OTT Permenaker ini seperti itu. Ya kalau mobil Pajero sih mungkin dari harganya ya sekitar di 500 hingga 600 jutaan rupiah kayak gitu ya. Jadi harganya masih oke lah ya, di bawah 1 M, bahkan cuman setengah M kayak gitu. Untuk mesinnya sendiri dia ada 2 tipe, ada bensin dan juga ada yang solar atau yang diesel kayak gitu ya. Untuk yang bensin dia sekitar 3000 cc dan untuk yang
diesel dia sekitar 2400 cc kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada SUV premium dari Honda, yaitu Honda CR-V. Dimana kita tahu kalau Honda CR-V ini terkenal dengan empuk, terus habis itu terkenal dengan nyaman empuk sama lah ya, nyaman empuk kenceng juga kayak gitu. Cuman BBM-nya ya ngocor banget. Dan misal dibandingkan dengan SUV di kelasnya ya, mungkin SUV yang lain tuh bisa ya 500-700 ribu per minggu, ini bisa nyampe sejuta per minggu tuh, mantep kan tuh. Dan mobil ini tuh menggunakan dua tipe mesin, ada yang 1500, ada juga yang 2000 cc. Dan mobil ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 750 hingga 825 juta rupiah on the road ya, tergantung versinya. Soalnya ada yang tipe bensin dan juga ada yang tipe hybridnya untuk yang sekarang ya. Nah, lanjut setelah Honda CR-V ini ada mobil yang dijuluki sebagai musuh bebuyutan Porsche kayak gitu ya, atau musuh bebuyutan mobil-mobil sport di Indonesia, yaitu Mitsubishi Xpander. Dan mobil ini tuh ditenagai oleh mesin 1500 cc dengan 105 horsepower kayak gitu ya. Jadi ya 105 kayak CR-V tadi 110 atau 109 ya. Memang range mobil-mobil MPV atau SUV premium tuh ya sekitar segituan lah ya. Dan untuk harganya dia cukup terjangkau atau affordable ya, di sekitar 270 sampai 330-an juta rupiah saja. Selanjutnya ini ada dari Toyota, dari Jepang lagi. Ada Toyota Corolla Cross yang hybrid. Wih, mantep ya tuh. Mantep juga ini, karena Toyota Corolla Cross ini yang hybrid ya, cukup irit di sekitar 30 hingga 40 km per liter. Tergantung yang ngetes dan juga tergantung kakinya lagi-lagi sekolah atau enggak kayak gitu ya. Dan di Indonesia mobil Toyota Corolla Cross hybrid ini dibanderol dengan harga sekitar 600 sampai 640-an juta rupiah on the road kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dari produk Toyota lagi, yaitu ada Toyota Hilux seperti itu ya. Dan yang gue lihat di video, Toyota Hilux-nya ini nggak main-main. Dia udah full option, banyak yang dimodifikasi. Kayaknya agak ditinggiin juga, terus habis itu diganti velgnya juga, ditambahin aksesoris di atasnya, di bawahnya seperti itu, dengan warna hitam yang garang banget. Emang bagus sih. Nah, untuk spesifikasi singkatnya ya, mungkin kalian yang belum tahu, dia Toyota Hilux ini punya dua mesin ya. Ada yang 2400 cc, ada juga yang 2800 cc seperti itu. Dan ada mesin bensin dan juga diesel lagi-lagi ya. Dan juga mesin itu bisa menghasilkan tenaga sekitar 200 tenaga kuda atau 200 horsepower. Tuh, lebih gede kan dari mobil-mobil yang tadi, yang hanya 100-an horsepower, ini bisa mencapai 200 horsepower. Karena ya memang mobil ini ditujukan untuk performa. Dan mobil ini di Indonesia dibanderol dengan harga sekitar 530-an juta rupiah. Tergantung option lagi-lagi, tergantung tipe, tergantung seri dari mobil ini. Nah, setelah Toyota Hilux, sekarang kita pindah ke Korea lagi ya. Ada Hyundai Stargazer. Ya, seperti yang gue bilang di awal video, memang mobil-mobil yang disita KPK ini bukan mobil-mobil yang mewah semua ya. Kayak koruptor-koruptor yang biasanya disita-sita kan mobilnya kan kayak ada Lamborghini, ada Ferrari, ada Porsche, ada Nissan GT-R juga. Tapi kalau di kasus kali ini yang mencuri perhatian hanya Nissan GT-R sama BMW seri 3-nya tadi, seperti itu. Jadi untuk spesifikasi singkatnya ya, Hyundai Stargazer ini ditenagai dengan mesin 1500 cc dengan 113 horsepower, sekitar 113 horsepower ya. Jadi ya memang mobil ini juga MPV, jadi tenaganya atau outputnya hanya 113 horsepower aja. Dan mobil ini dijual di Indonesia dengan harga sekitar 250 hingga 330 jutaan rupiah. Oke, masih terjangkau lah ya. Dan sekarang dua terakhir nih ya, dimana mobil ini juga dijajarin ya, dua mobil ini, dimana mobilnya adalah Suzuki Jimny 3-door atau 3 pintu dan juga Jeep Cherokee XJ gitu. Mantap nggak tuh? Cherokee XJ, dimana ya menurut gua ini orangnya juga nggak sembarangan sih, orang yang tahu atau yang beli Jeep Cherokee XJ, karena harganya ya kalian tahu harganya bahkan gelap kayak gitu, harganya ada yang tinggi, ada yang juga yang rendah, tergantung kondisi dan juga tergantung kilometer kayak gitu. Dan mobil ini memang mobil ikonik sih ya, mobil ikonik dari Amerika, memang American style-nya kerasa banget si Cherokee ini. Dan juga Suzuki Jimny sendiri juga ada masalah, sempat ada masalah dengan harga ya kayak gitu ya. Dimana kita tahu sebelum-sebelumnya itu memang ada kegiatan markup untuk harga dari Suzuki Jimny 3-door ini, dan juga ada kayak kelangkaan unit di mana
ada yang bilang sengaja juga dilangkain biar mahal. Memang sih harganya dulu sekitar 500 juta. Cuman waktu awal-awal hadir dia bisa sampai di 800, bahkan ada yang jual 1 miliar rupiah. Nah, di sisi permobilan sudah selesai, sekarang kita pindah ke permotoran ya. KPK menyita sekitar 7 kendaraan roda 2 di kasus ini, di mana ada 5 motor Ducati dan juga 2 motor Vespa seperti itu. Yang pertama adalah motor Ducati Scrambler, di mana motor ini mempunyai gaya yang retro, yang klasik, yang cafe racer seperti itu ya. Jadi motor ini tuh baru di launching Indonesia, yang baru ya, yang seri terbarunya tuh di 2023 begitu ya. Dan motor ini memang motor yang kenceng banget juga, motor yang apa ya, diminati juga oleh beberapa laki-laki, bahkan perempuan juga ada, karena gayanya yang keren, yang retro, yang stylish banget, yang timeless lah pokoknya. Dan motor ini harganya juga nggak main-main ya. Dia dibanderol dengan harga sekitar 359 hingga 410 juta rupiah on the road. 359 hingga 410 juta untuk motor kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada motor dari Ducati Hypermotard. Bentar. Susah bacanya. Ducati Hypermotard 950. Ducati Hypermotard 950 ya. Dan yang gue lihat seperti gambarnya ini, dia seperti motor trail ya, dimana dia posisi berkendaranya agak tinggi gini, agak apa ya namanya ya, agak tegak seperti ini, kayak yang siap digunakan untuk melibas semua jalanan yang dihadapi oleh motor ini, seperti itu ya. Dan harganya juga nggak main-main lagi, di 515 hingga 560 juta rupiah on the road. Tadi 410 aja gue udah geleng-geleng, apalagi ini 560 juta rupiah. Lama-lama ada yang 1M nih. Dan yang selanjutnya adalah Ducati Diavel. Bener gak sih bacanya Diavel? Dan ini 1200, sepertinya cc-nya ya 1200 cc. Dan motor ini gede banget. Gue lihatnya seperti di film-film Hollywood gitu ya. Jadi motornya gede banget, dipakai oleh mungkin superhero, mungkin penjahat atau apa gitu. Dan motor ini memang powerful banget ya, dimana kita bisa lihat dari kapasitas mesinnya ya, di sekitar 1260 cc, dan juga outputnya bisa di sekitar 156 horsepower, lebih gede dari Hyundai Stargazer tadi. Dan bener aja harganya di 799 juta hingga 899 juta rupiah. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ada Ducati Multistrada, di mana motor ini tuh tinggi banget, gagah banget, dan menurut gue motor ini tuh head to head dengan Harley Davidson yang Pan America ya mungkin ya. Motor ini tuh atau si penjelajah ini dia dibanderol dengan harga 1,3 miliar rupiah. Udah 1 miliar, buntutnya 3 lagi, 300 juta lagi. Aduh. 300 juta aja udah dapat mobil bagus tuh di Indonesia ya. Orang-orang pada kerja apa sih? Korupsi kali ya? Dan selanjutnya atau yang kelima ada Ducati Street Fighter. Terlihat dari namanya Street Fighter, petarung jalanan. Terlihat dari modelnya juga ini cakep banget ya. Memang udah khusus atau udah siap dipakai buat jalan raya dan juga buat track day di sirkuit. Lagi-lagi track day di sirkuit, jangan ngebut-ngebut di jalan raya. Dan motor ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 600 juta hingga 1,93 miliar rupiah. Nah, selain Ducati, KPK juga mengamankan 2 buah Vespa atau motor Vespa ya, dimana Vespa yang pertama itu Vespa Sprinter 150 dan juga ada Vespa GTS 300 Supertech kayak gitu ya. Ya memang kita mungkin beranggapan ini sebuah Vespa ya, cuman harganya juga nggak main-main, ini nggak kalah, dia nggak mau kalah sama Ducati ya. Dan untuk yang Vespa Sprint S tadi dia dibanderol dengan harga sekitar 60-an juta rupiah on the road. Tapi kalau untuk yang Vespa GTS 300 Supertech dia dibanderol dengan harga sekitar 160 juta rupiah on the road. Nah, Sobat CV, itu tadi dia daftar-daftar kendaraan yang disita oleh KPK terkait kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer di Rabu 20 Agustus tahun 2025 kemarin ya gitu. Gimana? Fantastis bukan? Nah, dan juga Sobat CV, setelah gue hitung-hitung dan gue cek juga di beberapa website, ternyata akumulasi harganya atau aset-aset yang disita oleh KPK ini sekitar ya kurang lebih 15 miliar rupiah seperti itu ya. Ya meskipun kita lihat motor-motor atau mobil yang disita itu mungkin mobil yang common yang sering kita lihat, tapi kalau dari combine semua harganya juga tetap aja 15 miliar, itu bukan angka yang kecil loh. Gue juga tadi baca dari tvrinews.com ya, katanya ternyata beberapa mobil ini yang disita
disita oleh KPK ini ternyata ada juga yang bukan atas nama perorangan tapi atas nama PT, ada juga yang belum bayar pajak, ada juga yang telat pajak, ada juga yang plat nomornya diganti nggak sesuai, ada juga yang datanya tidak ditemukan. Jadi udah dicari di beberapa website ternyata datanya ini tidak ditemukan seperti itu ya. Jadi ya seperti yang kita tahu, mereka rata-rata bisa membeli mobil tapi tidak bisa membayar pajak seperti itu. Kalau kalian mau beli mobil, kalian harus siapin garasi dan juga pajaknya atau duit buat bayar pajaknya seperti itu ya. Aduh, ini pejabat tapi gak bayar pajak, tapi nyuruh rakyatnya buat bayar pajak, gimana coba? Nah, sahabat TV, mungkin segitu dulu video dari gue ya. Dan gue juga udah capek ngomongin korupsi. Semoga korupsi-korupsi di Indonesia atau koruptor-koruptor Indonesia bisa segera taubat ya. Oke, sahabat TV, mungkin segitu dulu video dari gue tentang mobil-mobil apa saja sih yang disita oleh KPK terkait kasus OTT Wamenaker Immanuel Eliezer ini. Oke, kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Gue Rengga, gue cabut. Ciao!